Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemirsa Umariyah TV dimanapun kalian berada. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan sehingga bisa menjalankan aktivitas dengan sehat walafiat fi ta'atillah wa rasulih. Dan juga terima kasih banyak kepada pemirsa sekalian yang telah berkenan untuk mengikuti dan menyukai, apalagi bisa menyebarkan video ini yang ada di channel-channel ini. Pada kali ini kami akan membahas tema Mitsaq al-Madinah atau bisa dikenal dengan Piagam Madinah. Mengapa? Karena banyak orang-orang sekarang menyelewengkan arti dari poin-poin Piagam Madinah sendiri. Sebelum kami membahas tentang Piagam Madinah, kami akan membahas bagaimana kronologi bisa terjadi Piagam Madinah ini. Jadi selama 13 tahun lebih, kurang lebih, Rasulullah SAW itu berdakwah di kota Mekah dan hanya menghasilkan beberapa orang saja, sehingga Allah memerintahkan Rasulnya untuk pergi hijrah ke Madinah. Mitsaq al-Sahifatul Madinah atau Piagam Madinah ini sebenarnya adalah salah satu upaya dari Rasulullah SAW untuk membentuk negara Islam, untuk membentuk negara yang penuh dengan keadilan, beserta beberapa anggota dari orang Madinah itu yang notabene-nya bukan Islam. Dia akan membahas satu persatu upaya Rasulullah dalam membangun negara ini. Yang pertama, disebutkan dari beberapa kitab sejarah bahwasanya ada 3 langkah Rasulullah SAW dalam membangun negara ini, negara Madinah, yang sebelumnya nama kota ini disebut dengan Yathrib. Setelah Rasulullah SAW hijrah, maka disebut dengan Madinah. Jadi Syekh Ramdan Al-Buti menyebutkan dalam kitabnya ada 3 asas yang membangun terjadinya atau terbentuknya kota Madinah yang nanti disegani oleh negara-negara lain, menjadi pertimbangan negara-negara lain. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah, yang dilakukan oleh Rasulullah adalah binaul masjid, membangun masjid. Dari sini beberapa ulama menjelaskan pentingnya masjid sebagai sarana dakwah. Jadi pertama kali langsung Rasulullah hijrah ke Madinah, yang dilakukan pertama kali membangun masjid. Cerita dari membangun masjid ini sangatlah masyhur yang tidak perlu kami jelaskan pada kali ini, karena yang paling penting poin ketiga. Yang nomor 2, Rasulullah SAW itu melakukan mu'akhah, persaudaraan antara muhajirin dan al-ansar. Ini adalah salah satu upaya Rasulullah SAW dalam membentuk kerukunan. Jadi sebelum Rasulullah datang ke Madinah, ada beberapa kabilah di Yathrib atau Madinah ini. Di sana ada kaum Aus dan Khazraj. Kaum Aus dan Khazraj ini adalah pendatang dari Yaman. Dulu di Yaman ini ada sebuah kota yang di sana sangat subur. Sampai dalam Al-Quran dikatakan jannatani an yaminin wa shimal. Ada dua surga, atau bahasanya itu kebun yang sangat megah. Dalam kitab Ibnu Katsir dijelaskan saking megahnya atau suburnya di kota itu, sampai dikatakan andaikan ada orang lewat membawa wadah di atas kepalanya masuk satu kebun, maka akan keluar dari kebun itu, sedangkan wadah itu dipenuhi dengan buah-buah itu, saking suburnya. Namun ada peristiwa Sailul Arim yang terkenal dengan Sailul Arim, sehingga orang-orang Yaman di sana itu pergi hijrah, di antaranya adalah pergi ke kota Yathrib. Kota Yathrib ini kota Madinah, yang mana Aus dan Khazraj ini, kaum Aus dan Khazraj ini nantinya yang menjadi nenek moyang dari Bani Aus dan Khazraj. Sebelumnya di sana ada Bani dari orang-orang Yahudi yang sudah pindah duluan, yaitu ada Bani Nadir,
Bani Quraidah dan Bani Qainuqa. Jadi kondisi politik saat itu di Madinah sebelum Rasulullah datang ke Madinah itu sangat kacau. Tidak ada politik yang bisa menyatukan kaum Aus dan Khazraj. Beberapa peperangan terjadi, di antaranya perang Samir, perang Hatib, dan terakhir itu puncaknya adalah sebelumnya Rasulullah datang itu perang Bu'ats. Perang Bu'ats ini dimenangkan oleh kaum Aus. Jadi kedua kelompok ini sebenarnya merindukan perdamaian, namun tidak menemukan sosok orang yang bisa memimpin dua kelompok ini. Sedangkan dari orang-orang Yahudi itu sangat gencar untuk mengadu dua kelompok ini. Bahkan mereka ketika ada pertikaian antara Yahudi dan kaum Aus atau kaum Khazraj, mereka pasti akan memberikan seperti ini. Nanti akan ada nabi terakhir yang akan datang, kami akan menghancurkan kalian. Sehingga ketika ada kaum Aus atau Khazraj datang ke Makkah dan mendengar ada nabi terakhir, maka mereka sangat sigap untuk menerima nabi ini. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi yang menjadi musuh mereka. Kembali kepada al-asas yang kedua, yaitu Rasulullah melakukan langkah mu'akhah, persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Itu dilakukan di rumah Anas. Langkah ini dikatakan sangat efektif dalam mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansor, sampai-sampai Muhajirin dan Ansor ini saling mewaris. Ada cerita bahwasanya orang-orang Ansor ini saat orang-orang Muhajirin sangat membutuhkan, itu rela memberikan apa yang dia miliki demi sahabatnya, demi sahabat Muhajirin yang datang dari Mekah ke Madinah. Ini adalah langkah kedua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dari sini kemudian ada beberapa pelajaran bahwasanya dalam membangun solidaritas, dalam membangun mujtama' al-islami, daulah islamiyah, negara Islam, kita harus menyambungkan antara satu dengan yang lain meskipun berbeda dalam bani apa, dari mujtama' apa, dari agama apa. Itu yang perlu kita pelajari dari langkah Rasulullah ini. Jadi sebelumnya orang-orang kaum Aus dan Khazraj itu tidak pernah akur, tapi dengan cara datangnya Rasulullah dan kemudian Rasulullah mempersaudarakan antara orang-orang Islam sehingga saling waris-mewaris, sehingga ini menjadi langkah yang sangat efektif. Sampai datanglah ayat hingga menusah bahwasanya orang Muhajirin mewarisi kaum Ansor, sampai datang ayat wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Setelah datang ayat ini, maka persaudaraan ini tidak sampai mewariskan, sehingga mereka itu sampai itu ketika itu memberikan wasiat sehingga mendapatkan juga jatah. Langkah ketiga ini adalah yang terpenting dari langkah Rasulullah SAW dalam menyatukan atau dalam membangun al-mujtama' al-islami dan ad-daulah al-islamiyah, negara Islam. Dalam sebuah catatan ketika itu kaum Yahudi itu bisa mencapai 4.000, sedangkan orang Islam ketika itu 1.500. Orang musyrik ketika itu yang tergolong dari Aus dan Khazraj itu sekitar 4.000, kurang lebih 4.000. Dari sini kita bisa memahami bahwasanya muslimin pada kala itu adalah minoritas. Namun Rasulullah datang memberikan perjanjian-perjanjian yang ditulis dari kitab sejarah Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq, itu memberikan beberapa poin dari daulah ini, daulah al-islamiyah ini. Dalam kitab Rahiq al-Makhdum dan juga kitab As-Sirah An-Nabawiyah, Fiqh As-Sirah An-Nabawiyah, dijelaskan beberapa poin yang penting dari situ yang perlu kita pelajari, yang perlu kita luruskan nanti beberapa poinnya yang sering diselewengkan oleh orang-orang. Yang pertama, jadi di sini dijelaskan kata
Syekh Ramadan Al-Buti, wa nahnu lan na'tiya binasil kitab kulli, tidak akan disebutkan semua, sangat panjang soalnya. Walakinnana najtazi' minhu al-bunud al-hamma, poin-poin penting, binususiha al-waridah fi kitabihi, agar apa? Kita mengetahui dasar-dasar penting bagi umat Islam dan juga daulah yang timbul dalam Madinah, yang ada di Madinah. Yaitu yang pertama yang disebutkan oleh beliau, al-muslimuna min Quraisyin wa Yathriba wa man tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'ahum ummatun wahidah min dunin nas. Jadi orang-orang Islam baik dari orang Quraisy, yang di orang Muhajirun, dan orang-orang Yathrib, dan orang-orang yang mengikutinya kemudian bergabung dan juga berjihad bersama mereka, itu adalah ummatun wahidah, satu umat min dunin nas, meskipun dari berbeda kaum. Dari sini poin satu ini sebenarnya menegaskan bahwasanya yang diinginkan oleh Rasulullah adalah persatuan umat meskipun berbeda dari kabilah mana. Dikuatkan kemudian di bulut yang kedua atau poin yang kedua, haula'il muslimuna jami'an ala ikhtilafi qabailihim yata'aqaluna bainahum wa yufduna 'aniyahum bil ma'ruf wal qist bainal mu'minin. Jadi semua orang Islam di samping berbedanya kabilahnya dari Bani apa? Dari Bani Aus, dari Bani Khazraj, atau dari orang Quraisy atau Bani Adi, dan semua orang Islam itu sama-sama membayar diat untuk orang yang jinayah ketika ada jinayat, dan juga membebaskan orang yang ditawan, dan adil antara orang-orang mukminin. Kemudian di sini poin ketiga ini lebih kepada saling membantu kepada orang-orang yang tidak mampu. Indal mu'minina la yatrukuna mufrahan bainahum ayyutuhu fi fida'in aw tiqalin. Jadi seorang Islam, orang mukmin tidak boleh meninggalkan orang-orang yang banyak hutang. Orang-orang yang banyak hutang tidak boleh ditinggalkan. Apa yang harus dilakukan? Yaitu harus saling membantu, yaitu dengan dilunaskan hutangnya atau tidak. Poin yang keempat yang disebutkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti, innal mu'minin al-muttaqin ala man bagha minhum aw ibtagha dasi'ata zulmin aw ithmin aw utwanin aw fasadin bainal mu'minin wa anna aydiyahum alaihi jami'an walau kana waladu ahadihim. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya orang-orang yang mukmin, yang bertakwa kepada orang yang menzalimi atau terdolimi, itu harus menjadi musuh baginya meskipun itu anaknya sendiri. Jadi Islam ini menyatukan semua kabilah dalam satu tujuannya, yaitu menegakkan keadilan. Bagi siapapun yang sudah zalim, bagi siapapun yang sudah menganiaya seorang orang lain, maka perlu dimusuhi bersama. Di ketika sebuah negara memberikan keadilan kepada semua warga negaranya, baik itu yang kabilah rendah atau kabilah yang tinggi, nasab tinggi atau rendah, itu sama. Ini adalah inti dari poin yang keempat ini. Kemudian yang nomor 5, la yaqtulu mu'minun mu'minan fi kafir. Orang yang mukmin, seorang mukmin tidak boleh membunuh orang mukmin karena orang kafir, dan tidak boleh menolak orang kafir kepada orang mukmin. Jadi di samping Rasulullah SAW menegaskan keadilan antara seluruh kabilah orang Islam, dan juga beliau juga menegaskan bahwasanya orang kafir tetap menjadi musuh dan tidak boleh dibela oleh orang-orang mukmin. Kemudian di sini kami akan menjelaskan yang disebutkan oleh dalam kitab Rahikul Mahtum, ya, Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, bahwasanya beliau juga menyebutkan wa inna dhimmatallah wahidatun yujiru alaihim adnahum. Jadi tanggungan Allah itu satu. Apa? Yaitu paling rendahnya orang-orang Islam itu bisa melindungi orang lain, dengan artian menyamaratakan semua hak orang-orang Islam. Tidak ada yang
ditindas, diintimidasi, tidak ada. Jadi seperti itu. Poin selanjutnya, sebenarnya ini akan lebih jelas selanjutnya nanti. Wa inna man tabi'ana min yahud, orang-orang Yahudi yang mengikuti kita, fa innalahun nasru wal uswah ghairu madzlumin. Jadi jaminan keadilan itu bukan hanya orang Islam, tapi orang-orang Yahudi yang ingin mengikuti Rasulullah, mengikuti agama Islam, maka mereka atau ikut kepada bagian poin-poin ini, maka mereka juga akan tertolong. Jadi tidak akan dianiaya. Tidak akan teraniaya. Jadi juga bukan hanya mencakup kepada orang-orang Islam, melainkan orang-orang Yahudi juga dijamin dalam ketatanegaraan. Sehingga dalam poin yang ke-8 ini yang disebutkan oleh Syekh Hamdan Al-Buti, la yahillu lil mu'minin aqarra bimas sahifati wa amana billahi wal yawmil akhir ay yansura muhditsan aw ay ya'wiyahu. Jadi tidak boleh ketika ada seorang mengada-ngada sesuatu yang baru itu dibela. Dan orang yang membelanya itu mendapatkan ancaman laknatullah wa ghadabuhu yaumil qiyamah. Jadi ketika ada seorang zalim kemudian ditolong, maka sedangkan orang ini beriman kepada apa yang sudah ditulis perjanjian-perjanjian ini, maka orang itu sama dengan telah ingin mendapatkan atau bahasanya itu laknat Allah dan murkanya Allah. Poin ini sebenarnya memberikan gambaran kepada kita bahwasanya dalam bernegara kita itu harus saling tolong menolong meskipun berbeda agama. Bukan berarti jangan diselewengkan. Kemudian di sini ada yang nomor 10, kemudian diselewengkan oleh sebagian orang, Yahudu Bani Auf ummatun ma'al mu'minin lil Yahudi dinuhum mulil muslimina dinuhum. Ketika ini orang Yahudi Bani Auf itu satu umat dengan orang-orang iman, orang Yahudi agamanya dan orang Islam agamanya. Sebagian orang menyatakan bahwasanya agama Islam itu mengakui kebenaran agama orang lain. Ini sangat salah. Karena maksud dari poin ini adalah kebebasan beragama, bukan membenarkan semua agama. Mengapa seperti itu? Karena andaikan semua agama itu benar, maka tidak mungkin Rasulullah mendakwahkan kepada orang-orang itu. Bahkan ketika sebelumnya itu Rasulullah sebelum datang ke Madinah, setelah berdakwah datang ke Madinah, langsung menghimbau kepada orang-orang Yahudi, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dan ikutilah apa yang ada di kitab kalian. Ini mengindikasikan bahwasanya atau menunjukkan bahwasanya poin yang satu ini bukan berarti mengakui kebenaran agama-agama selain Islam. Dengan artian mereka itu bebas beragama illa man zalima wa atimah, kecuali ada orang-orang yang zalim dan berdosa, maka yang seperti ini akan rusak. Semua anggota akan musnah, semua di anggota keluarganya itu akan rusak. Kenapa? Karena telah melanggar perjanjian-perjanjian yang tulis ini. Kemudian dikuatkan. Jadi ketika orang Yahudi dan orang Islam bersatu dalam membela agama, dalam membela negara, bukan agama, dalam membela negara. Karena ketika agamanya berbeda, maka tidak mungkin satu sama lain itu membela agamanya. Ini sangat tidak mungkin. Karena itu disebut munafik. Ketika saya orang Islam kemudian mengatakan agama orang Yahudi itu benar dan juga membela agama orang Yahudi, maka dia otomatis telah mengkhianati agamanya. Maksud di sini adalah negara di kota Madinah itu orang Yahudi, orang Muslim dan semua orang yang sudah ikut campur dengan Sohifah ini sama-sama bertanggung jawab tentang keamanan negara. Poin ke-11 yang disebutkan oleh Syekh Hamdan Al-Buti, inna 'alal yahud nafaqatuhum. Inna 'alal yahud nafaqatuhum wa 'alal muslimin nafaqatuhum. Dengan artian semua biaya yang mereka tanggung itu semuanya kepada mereka. Namun wa inna bainahumun nas ala man haraba ahli hadhihi sohifah. Jadi sohifah ini bagaikan sebuah ikatan antara kaum beragama, agama Yahudi dan juga agama Islam. Mengapa seperti itu? Karena lebih mengutamakan kedamaian antara umat beragama. Bukan berarti
meyakini semua agama itu benar. Sehingga orang-orang Yahudi ketika melanggar Sahifah ini, nantinya akan terjadi oleh Bani Quraidah, oleh Bani Nadir, Bani Qainuqa, itu dilanggar oleh mereka, maka semua yang tercatat di sini sudah tidak berlaku kepada mereka. Kedamaian dan juga jaminan yang diberikan oleh Rasulullah itu tidak berlaku lagi. Mengapa? Karena mereka sudah tidak mengakui, tidak menghargai apa isi Sahifah ini. Selanjutnya kemudian ditegaskan, jadi pertamanya adalah orang mukmin, orang muslimin dan orang Yahudi itu satu dalam membela negara, agar negara yang disebut dengan kota Madinah. Kota Madinah ini kan sebenarnya tidak terlihat oleh kaum-kaum yang lain, oleh Faris, oleh Persia, oleh Rum, tidak dipertimbangkan. Namun ketika Rasulullah berhasil membangun kota ini dengan Sahifah ini, kemudian menjadi pertimbangan bagi kota-kota lain, negara-negara lain. Ini merupakan sebuah tulisan pertama kali yang menjadi sebuah konstitusi atau bahkan sebuah perjanjian yang kemudian diikuti oleh semua negara. Contohnya di Amerika, di Inggris. Ini Nabi sudah menyebutkan terlebih dahulu dan melakukan lebih dahulu. Kemudian yang nomor 11, inna 'alal yahud kullu ma kana baina ahli hadhihi shahifah min hadatsin aw istijarin yukhafu fasadu. Ini yang paling penting, fa inna maraddahu ila Allah wa ila Muhammadin rasuluh. Apa-apa yang tidak tertulis dari semua poin-poin yang banyak ini adalah sebagian yang penting menurut Syekh Ramadan Al-Buti. Semua yang tidak tertulis dan terjadi dikhawatirkan kerusakannya, maka akhirnya kepada Allah dan Rasulnya, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi semua yang tidak diputuskan itu adalah kepada Rasulullah. Bukan dari sini kita bisa memahami bahwasanya isi Sahifah ini adalah Izzul Islam. Jadi Islam itu tidak tunduk kepada Sahifah itu, melainkan membuat sebuah peraturan yang mana kaum Yahudi yang merupakan mayoritas ketika itu terpaksa mengikuti apa yang ada di Sahifah ini. Kalau andaikan mereka mau melawan, itu pasti bisa. Jadi orang Islam lebih mendahulukan kedamaian daripada pertikaian. Dari kaum Aus dan Khazraj yang bertikai pertama kali, kemudian didamaikan oleh Rasulullah. Orang Yahudi yang selalu mengganggu orang-orang Aus dan Khazraj, dengan Sahifah ini menjadi perdamaian. Karena nantinya poin ini menjadi dasar bagi orang yang mengatakan bahwasanya Madinah itu adalah negara Islam pertama, meskipun penduduknya bukan semua orang Islam. Karena itu, jadi agama Islam itu sebenarnya agama perdamaian. Ini bisa bukan agama yang membalas dendam, apalagi membabi buta semua selain Islam. Tidak, itu tidak benar. Buktinya apa? Setelah Rasulullah SAW berhasil membangun Madinah, orang-orang Mekah ketar-ketir saat itu. Kenapa? Khawatir karena kekuatan agama, kekuatan negara di Madinah ini sudah kuat. Mereka khawatir Rasulullah membalas dendam kepada orang-orang Mekah yang telah menindasnya. Namun apa yang terjadi ketika Fathu Mekah? Ternyata tidak. Rasulullah SAW datang ketika itu mengatakan bahwa ini adalah Yaumul Marhamah. Ini adalah hari pengasihan. Semua orang yang pernah menyakiti Rasulullah ampun, Rasulullah maafkan. Tidak pernah ada kata pembalasan. Selagi bisa rahmat, maka semuanya bisa dimasukkan kepada rahmat. Tidak ada yang dibalas dengan kejahatan. Selanjutnya, jadi selain Rasulullah menjamin keselamatan orang-orang yang datang kepada beliau, Rasulullah man kharaja minal Madinah aman, yang mau keluar dari Madinah aman, tidak ada masalah. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Wa man qa'ada aman, orang yang mau tinggal di Madinah ya aman juga. Kecuali ini, satu kali lagi Rasulullah telah memberikan poin illa man zalima wa athima. Jadi dalam sebuah negara
agama yang telah dianut oleh seorang warga negara itu bebas dilakukan, namun tidak dipastikan, tidak diakui benar, kecuali orang yang telah melanggar kemanusiaan. Illa man zalimahu athimah, orang yang telah zalim dan orang yang telah berdosa. Maka ini perlu kita musuhi bersama, orang Islam kemudian menzalimi orang-orang non-Islam. Maka ini perlu kita tegaskan dan perlu kita bukan membela orang non-Islam itu, tapi perlu kita luruskan orang Islam ini. Jadi itulah cara Rasulullah mengatur Madinah yang kala itu masih minoritas orang-orang Islam. Yang terakhir yang disebutkan oleh beliau adalah innallaha ala asdaqi ma fis sahifah wa abarrih wa innallaha jarun liman barra wattaqa. Jadi Allah itu sangat jujur terhadap isi dalam sahifah ini, dan pasti dilindungi orang yang berpegang teguh pada sahifah ini. Dan sungguhnya Allah itu adalah orang yang menjaga orang yang berbuat baik dan bertakwa. Dari apa yang sudah dipaparkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti ini, ada beberapa poin ternyata. Di sini beliau menjelaskan bahwasanya wahasbuna hadad dustur alladzi wada'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwahyin min rabbih wastaktabahu ashabuhu thumma ja'alahu al-asas al-muttafaq alaihi fima bainal muslimin wa jiranihim al-yahud. Beliau mengatakan seperti ini, dustur ini, peraturan ini merupakan apa yang telah diwahyukan oleh Allah dan juga ditulis oleh para sahabatnya. Jadi semua isi ini bukanlah murni dari Rasulullah SAW, melainkan sudah langsung wahyu dari Allah yang mengatur antara kehidupan beragama orang-orang Islam dan tetangganya, yaitu orang-orang Yahudi. Dan ini menjadi dalil, kata beliau, hasbuna dzalika dalilan ala anna al-mujtama' al-islami qama mundu awwal nash'atihi ala ususin dusturiyah tamma. Jadi masyarakat Islam sebenarnya sudah muncul dari awal munculnya Islam itu dengan dasar dustur ini. Dan daulah al-islamiyah qamat mundu awwali buzughi fajriha. Mulai dari awal Islam sudah tegak. Maka daulah al-islamiyah ketika itu sudah muncul ala atami ma qad tahtajuhu daulah, dengan apa yang telah dibutuhkan oleh negara-negara Islam. Semua negara sebenarnya, mulai dari dusturiyah dan idariyah, pengaturan sebuah negaranya. Kemudian beliau mengatakan wadhahirun anna hadhil muqawwamat asasun labudda minhu litatbiqi ahkam syariah islamiyah fil mujtama'. Beliau kemudian menyebutkan bahwasanya dari sini perlu kita pahami dan perlu kita dijadikan natijah, kita harus mempraktekkan hukum-hukum syariat dalam masyarakat Islam. Kenapa? Karena dari semua isi piagam Madinah ini yang hanya saya sebutkan beberapa, itu mengindikasikan atau menunjukkan bahwasanya semua ini menunjukkan keadilan dan juga keagamaan yang perlu dilakukan oleh umat beragama. Sehingga semua apa yang dikatakan oleh orang-orang tentang piagam Madinah kemudian dijadikan dasar bahwasanya semua agama itu benar, atau dijadikan atau tidak mengakui sebagai daulah Islamiyah, bahwasanya Madinah itu adalah negara Islam pertama yang didirikan oleh Rasulullah karena masih ada orang non muslim ketika itu perlu diteliti lagi. Meskipun ada sebagian orang mengatakan bahwasanya Madinah itu bukan daulah Islamiyah. Karena apa? Karena dasarnya bukan Islam. Karena dasarnya bukan dari Al-Quran. Ini sangat salah dan fatal. Kenapa? Ini sebenarnya semua poin-poin ini adalah kandungan dari Islam. Bahkan Syekh Ramadan Al-Buti sendiri mengatakan ini adalah wahyu dari Allah. Sehingga cukuplah apa sebagai penolak, ini sebagai penolak bagi orang-orang yang mengatakan, yang menyelewengkan sebuah isi-isi dari piagam Madinah ini. Untuk menguatkan bahwasanya agama Islam itu adalah agama perdamaian,
semua perintah-perintah yang dianjurkan saat Rasulullah datang ke Madinah itu adalah menghormati sesama, baik itu kalangan lain agama ataupun orang yang sangat membenci kita. Selama itu dikatakan jar, selama itu dikatakan sebagai tetangga, maka hakul jiran itu tetap berlaku. Itulah indahnya beragama, aturan-aturan dalam Islam. Jangan sampai diselewengkan, karena ada beberapa orang yang mengatakan Islam itu adalah agama yang sangat keras. Padahal Islam muncul dengan begini. Islam muncul dengan perdamaian, dengan keadilan antara umat-umat beragama. Bukan hanya umat Islam, melainkan semua umat yang berada di bawah naungan Islam. Cuma hanya ketika itu orang-orang Yahudi, mengapa kok pecah bulut ini, mengapa kok batal bulut ini, poin-poin Shahifah Madinah ini, karena mereka sendiri yang mengingkari atau merusak, membatalkan perjanjian-perjanjian ini. Sehingga Islam ketika itu tidak tinggal diam, dan mereka, orang-orang Islam ketika itu menyerang orang-orang Yahudi karena mereka berkhianat. Cukuplah untuk menjadikan pelajaran bagi kita bahwasanya Islam itu adalah agama damai. Sebagai Islam itu bagaikan singa tidur, jangan sampai diganggu, karena ketika diganggu maka akan menerkam apapun yang mengganggunya. Seperti itu mungkin dari beberapa penjelasan yang sudah kami sampaikan, ini sudah cukup mewakili bahwasanya agama Islam agama yang indah, bukanlah agama yang keras. Bahkan dalam Islam, kami akan tambah beberapa poin lagi. Dalam Islam sendiri kita diajarkan sebagai saling tolong menolong. Bahkan diumpamakan al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Jadi orang mukmin itu bagaikan bangunan, saling menguatkan. Atap, tembok menguatkan atapnya. Kalau tidak ada tembok, tidak mungkin kuat dengan atapnya. Jadi seperti itu. Dan juga diajarkan tidak boleh saling benci, tidak boleh saling hasud. Bahkan wa kunu ibadallah ikhwana, itu dalam internalnya. Namun ketika dalam luar Islam, Islam juga tidak menganjurkan untuk meneror atau menzalimi, menganiaya orang-orang lain di luar agama. Karena apa? Karena tadi itu dari isi demokrasi Islam itu adalah negara Assalam, negara agama perdamaian. Mungkin semua itu menjadi pelajaran bagi kita dari beberapa orang Islam yang kurang perhatian dengan agamanya. Jadi kalau mau melihat Islam, lihatlah agamanya, jangan lihat orangnya. Karena siapapun, beragama apapun, kalau tidak sesuai dengan agamanya, maka itu tidak bisa mewakili atas nama Islam, agamanya itu sendiri. Jadi kalau ingin mempelajari sebuah agama, maka pelajari agamanya, jangan pelajari yang beragama. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya peserta Umariah TV. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam beraktivitas fi ta'atillah wa rasulih. Terima kasih telah mengikuti dan juga menyebarkan video yang ada di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.